Formula 1 ya. Bahas F1 di kita itu seringnya kayak dianggap orang aneh. Udah gitu, susah banget nyari temen yang juga sama-sama suka F1. Banyakan dari kita baru bisa nemu yang sama-sama suka F1 itu ya via media sosial. Lu juga ngerasa hal yang sama nggak sih? Padahal, kalau dibilang F1 nggak terkenal, ya nggak juga. Secara global, F1 masuk sebagai salah satu olahraga populer. Malah masuk 10 besar dunia nih, kalau menurut salah satu survei. Tapi tentunya jangan dibandingin sama olahraga sejuta umat, kayak sepak bola lah ya. Jelas bukan tandingannya. Tapi yang jelas, F1 bukan olahraga sepi peminat. Dan data dari Nielsen sih bilang, kalau pas pandemi ini, basis penonton F1 itu naik sampai 20% secara global, dan totalnya nyentuh angka 73 juta fans di seluruh dunia. Paling dominan pertumbuhannya dari Brazil, Tiongkok, Eropa Barat, Korsel, dan Amerika. Dengan geliat F1 yang kayak gitu, di Indonesia, F1 masih aja nggak populer. Bahkan saking nggak populernya F1 di Indonesia, media-media besar kayak Narasi dan Kompas masih pernah salah bedain mana mobil F1, mana mobil single seater lainnya kayak W Series atau Formula E. Miss-miss kayak gini seakan makin ngeiyain kalau F1 itu segitu nggak populernya di Indonesia. Gue jadi mikir, apa ya yang bikin F1 nggak populer di Indonesia? Nah, di video ini gue mau coba bahas faktor apa aja yang bikin F1 nggak populer di Indonesia. Manusia itu punya kecenderungan suka meniru. Dan kalau lu suka nonton bola, pasti ada rasa kepengen nyobain niru-niru trik atau gaya main pebola hebat kayak CR atau Neymar. Iya nggak sih? Dan salah satu alasan sepak bola populer kan karena orang gampang kalau mau main sepak bola. Olahraga populer lainnya kayak modal bola juga masih gampang dimainin, kayak misalnya basket atau volley. Masih kebelilah peralatannya itu. Udah gitu, lapangannya juga gampang dicari. Mau main bola, tinggal nyewa lapangan futsal. Olahraga lain juga kurang lebih kayak gitulah. Masih gampang dan murah untuk maininnya. Jadi untuk nyoba sensasi jadi pemain bola atau pemain basket itu masih bisa kebeli. Sedangkan motorsport, akarnya F1 jelas bukan barang yang murah. Gak bisa gitu kita dengan gampangnya niru-niru gaya pembalap atau kebut-kebutan. Ya jangan kan F1. Karting, single seater yang paling basic aja, harga unitnya yang paling murah bisa mencapai ratusan juta. Belum beli perlengkapannya, belum nyari tracknya. Jelas cuma anak-anak sultan aja yang bisa beli mainan kayak gitu. Jadi untuk dapetin sensasinya, paling banter ya nyewa gokar. Tapi itu juga nggak murah-murah banget dan tentu cuma ada di kota-kota besar aja. Balapan pakai mobil biasa juga ya sama aja. Yang ada cari mati kalau lu kebut-kebutan di jalanan. Nggak safety dan nggak bener juga. Ya akhirnya paling mentok kalau mau nyobain sensasinya ya paling main F1 di game. Di Indonesia, data tahun 2019 ada sekitar 133 juta unit kendaraan roda 2. Dengan total penduduk sekitar 370 juta, maka 1 dari 3 orang yang di Indonesia itu punya motor. Jelas merakyat banget ini yang namanya motor. Udah gitu, kerelataan ini juga makin didukung dengan manufaktur motor yang ada di MotoGP, kayak Honda, Yamaha, dan Suzuki yang berusaha ngehubungin produknya sama MotoGP. Misalnya, lewat slogan berbahasa Indonesia di motor mereka. Atau rider tim mereka diminta ngomong bahasa Indonesia di iklan-iklan TV-nya biar makin relate dengan keseharian orang kita. Udah gitu, produk-produk motornya juga sama. Banyak motor entah itu bebek atau skutik yang dijual dengan embel-embel MotoGP Edition, alias yang udah dipasang stiker dan livery ala-ala motor mereka di MotoGP-nya. Sedangkan di F1, pabrikan yang ada di sana, misal Ferrari, Aston Martin, itu jelas termasuk merek mobil yang eksotis di kita. Uang lu kudu yang nggak berseri dulu kalau lo mau punya. Pabrikan lainnya, Renault dan Mercedes juga hitungannya barang mewah di sini. Paling kalaupun ada merek yang rada merakyat, ya palingan Honda. Tapi itu juga tetap aja menengah ke atas yang bisa beli mobil. Akhirnya F1 jadi susah nyari relate-nya gitu dengan keseharian kita. Dan terasa hanya untuk mereka yang berduit aja. Beda dengan olahraga-olahraga yang udah gue sebutin di atas tadi. F1 yang dikenal dengan julukan sebagai puncaknya motorsport, mau nggak bisa dibikin simpel. Apa-apanya yang jelimet dan rumit. Mulai dari mobilnya, balapannya, aturannya, semua terasa ribet. Mobil aja tampilannya tiap tahun bisa beda. Kadang ada perubahan di beberapa bagian yang mungkin nggak semua orang bisa langsung catch up. Mobil F1 juga banyak banget partnya yang nggak jelas ini itunya buat apa, terutama bagi orang yang baru lihat pertama kali. Udah gitu, pas balapan juga sama. Tampilan di layar yang banyak angka juga bikin orang yang baru ngikutin atau nonton bisa jadi terasa terintimidasi. Misalnya kayak gap to leader, interval, apa coba? Nggak tahu orang. Nah, belum lagi aturan atau istilah kayak safety car, virtual safety car, standing start, dan aturan bendera yang banyak banget. Mulai dari red flag, yellow flag, blue flag, dan lainnya. Beneran bikin bingung bagi orang yang baru nonton. Apalagi kalau dia nggak punya teman nonton yang udah ngerti F1 juga. Ini yang akhirnya bikin males orang yang mungkin penasaran pas nonton, tapi pas nonton akhirnya ngerasa F1 ini kok ribet banget ya. Ya nggak heran sih, F1 punya aturan tersendiri mulai dari technical regulation, sporting regulation, dan financial regulation.
Semua regulasi itu memang gampang di-download, tapi masalahnya semuanya itu bahasanya sangat teknis dan gak friendly buat awam. Semuanya pakai bahasa Inggris lagi. Yang udah sering ngikutin F1 aja masih suka bingung kalau misal ada kejadian yang gak terduga atau beda dari biasanya. Kayak misal di GP Belgia kemarin. Buat perbandingan aja, olahraga populer kayak sepak bola cuma butuh satu panduan resmi yang udah semua tercakup di law of the game-nya FIFA. Dan kalau nonton bola, orang juga gampang ngerti siapa yang bisa masukin bola ke gawang itu yang dapat angka. Paling yang rada ribet di bola cuma jelasin offside aja, sisanya sih relatif gampang lah buat diikutin. Ya itulah F1, statusnya sebagai motorsport kelas atas ngebuat F1 suka nggak suka banyak banget aturannya dan nggak simple. Yang jelas bikin bingung orang yang baru ngikutin F1. Salah satu alasan orang nonton tayangan olahraga adalah supaya dapet keseruan, jelas dong. Kalau kayak di bola atau basket kan ya penonton nungguin aksi ngegolin atau masukin bola ke keranjang kayak ngedang dan lain sebagainya. Nah kalau di balapan tentu salip-salipan yang jadi parameter keseruannya. Sayangnya di F1 seringnya jarang ada aksi salip-menyalip yang intens. Kalaupun ada jumlahnya minim banget. FIA selalu berusaha ngutak-ngatik regulasi supaya kemungkinan terjadinya salip-menyalip di track makin banyak. Salah satunya adalah dengan menggunakan DRS. Emang sih setelah DRS diperkenalkan di 2011, memang bikin rekor salip menyalip di track dalam satu race itu pecah di GP Tiongkok 2016 dengan total aksi menyalip 161 kali. Oh ya, dalam penghitungan salip menyalip ini, itu nggak ngitung mobil yang nyalip lawannya yang sedang pit stop ya, yang murni overtake di track. Tapi apakah menjadikan balapan yang banyak overtake-nya itu jadi seru banget? Ya ternyata nggak juga, karena kebanyakan salip menyalipnya kerasa hambar karena rata-rata pakai bantuan DRS. Akhirnya DRS dianggap sebagai senjata makan tuan. Emang betul bisa menambah kemungkinan menyalip, tapi menyalip pakai DRS kayak bisa dibilang kurang seru, karena yang mau disalip biasanya udah kayak defenseless atau nggak berkutik gitu. Dan di satu sisi, jeleknya lagi, F1 walaupun udah ada DRS, tetap aja menghasilkan balapan yang sangat minim overtake-nya. Misal kayak di Monaco 2021 kemarin. Cuma ada 2 kali aksi salip menyalip di GP tersebut sepanjang balapan. Kebayang kan cuma ngeliatin pawai doang? Sebabnya sih salah satunya adalah karena mobil F1 makin kesini makin lebar, sedangkan track nggak bisa dilebarin lagi kayak di Monaco. Akhirnya aksi salip menyalip jadi hampir nggak mungkin di track kayak Monaco tadi. Sebelum era DRS, F1 juga beberapa kali mencatatkan balapan tanpa salip menyalip sama sekali. Ini 3 kali kejadian di GP Monaco tahun 2003, di GP USA 2005, dan di GP Europe tahun 2009. Sedangkan di motorsport lain kayak Formula E, MotoGP, atau feeder series kayak Formula 3 atau Formula 2 terasa lebih seru kalau bicara aksi di track. Karena yaitu, aksi salip menyalip sampai senggol-senggolan lebih banyak terjadi. Apalagi kayak di MotoGP ya, ridernya biasa sampai saling sikut buat dapetin posisi. Minimnya aksi salip menyalip ini pastinya ngebuat penonton yang baru nonton F1 jadi jenuh dan boring. Sebenarnya sih bisa aja lu menggali keseruan dengan cara ngebaca strategi pit stop setiap timnya, strategi undercut kah atau overcut, atau mantengin perebutan posisi di sektor tengah yang biasanya lebih seru, atau dengerin gimana para tim bereaksi melalui radio. Tapi itu kan gak semuanya langsung paham dan ngerti cara nikmatin balapan dengan cara itu. Ini juga yang akhirnya ngebuat penonton yang baru nonton F1 kadang suka ngerasa kapok nonton 2 jam cuma disuguhin mobil muter-muter di track aja. Kehadiran Rio Haryanto di tahun 2016 sebagai pembalap F1 pertama dari Indonesia jelas membangkitkan awareness masyarakat Indonesia di F1 waktu itu. Semua mendadak jadi kayak paling tahu soal F1 pada saat itu. Tentu banyak yang emang beneran ngikutin dari dulu, tapi jelas yang tiba-tiba latah ngerasa paling tahu soal F1 juga nggak sedikit. Tentu nggak cuma netizen ya, media juga sama latahnya. Di satu sisi bagus, makin banyak orang kenal sama F1. Cuma di sisi jeleknya jadi nggak berimbang. Kebanyakan masyarakat awam menaruh harapan kalau Rio Haryanto ini bisa juara di F1. Lu bayangin, juara! Bukan cuma poin loh ya. Ya ini kan jelas nggak sehat. Iya emang, Manor mesinnya sama-sama Mercedes. Tapi kan gak gitu konsepnya. Bukan berarti sama-sama pakai Mercedes, jadi Manor bisa sekebut Mercedesnya Hamilton atau Nico Rosberg. Cuma kebanyakan ya orang kan gak peduli. Mereka maunya Rio bisa juara di F1. Udah gitu orang kita tabiatnya kalau ada atlet yang bawa nama Indonesia di level dunia, biasanya langsung heboh. Dan pasang ekspektasi tinggi banget. Begitu gak kena ekspektasinya itu, langsung dicap sebagai kegagalan. Apalagi ada isu Rio ini sedikit bagian dari uang sponsornya itu, ada yang pakai uang negara. Kalau udah urusannya pakai uang negara, pasti ada aja isu politik yang digoreng di sana. Dan ketika Rio belum bisa berprestasi dan berhenti di tengah musim, nggak sedikit orang yang malah jadi antipati sama F1. Kompatriotnya Sean Gelael, yang balapan 5 musim di ajang F2, kelihatannya juga kurang bisa mendongkrak popularitas single seater terutama F1 di Indonesia.
Meskipun Glaile sempat jadi pembalap tes di beberapa balapan di tahun 2017 dan 2018 bareng Toro Rosso, tapi gaungnya kurang dan gak sebesar pas zamannya Rio Haryanto. Ya wajar tentunya mengingat dia hanya jadi pembalap tester. Ya alhamdulillahnya Sean Glaile sekarang prestasinya membanggakan ya di ajang balap Le Mans dan ketahanan. Gimana pun juga sebenarnya Rio dan Sean Glaile tetap harus diapresiasi. Karena yang gue baru tahu hanya 2 orang ini loh pembalap Indonesia yang udah tembus ke sesi race week di F1. Sayangnya prestasi bagus itu cuma jadi hambar aja dan gak sedikit yang akhirnya mencibir karir mereka di ajang balap. Sayang sih, kebanyakan dari kita belum sedewasa itu buat menanggapi kehadiran pembalap lokal di F1. Era 2000-an di F1 dianggap ngebosenin karena yang menang Michael Schumacher melulu. Ketebak dan bikin bosen katanya. Banyak yang dulunya nonton F1 terus males nonton lagi karena dominasi ini. Pasca dominasi Schumacher sebenarnya juara cukup bervariasi ya. Mulai dari Alonso, Raikkonen, Hamilton, dan Jenson Button sempat gantian jadi juara dunia. Sebelum Vettel menguasain F1 dengan streak 4 kali berturut-turut dan akhirnya sekarang Mercedes bareng Lewis Hamilton yang gak ada obatnya. Seenggaknya sampai 2020 kemarin, Mercedes dan Hamilton masih didaya banget di F1 dengan 7 juara dunia konstruktor beruntun dari tahun 2014. Tapi sebenarnya dominasi itu kan umum di olahraga apapun, kayak misalnya di NBA. Ada Chicago Bulls dan Jordan di tahun 90-an, Lakers bareng Kobe Bryant di 2000-an, dan gimana gokilnya Splash Brother ngebawa Golden State menguasain NBA baru-baru ini. Di sepak bola juga ya sama aja, hampir di tiap liga ada klub yang ngerajain selama bertahun-tahun, bahkan berdekade-dekade. Kayak PSG di Prancis, Juventus di Italia, Barca dan Madrid di Spanyol. Tapi tetap aja kan, orang-orang suka nonton olahraga itu, biar kata ada klub yang mendominasi. Dan nyatanya di motorsport lain juga sama aja nggak jauh beda. Tetap ada dominasi, kayak di WRC dari tahun 2004 sampai 2018, juaranya selalu bernama Sebastian. Yang pertama Sebastian Loeb, lalu Sebastian Ogier. Di MotoGP gimana? Ya walaupun perebutannya nggak semudah dominasi di F1, tapi juaranya tetap aja tuh kebanyakan dimenangin oleh Rossi dan Marquez selama bertahun-tahun. Jadi intinya dominasi dalam cabang apapun itu lazim banget dan justru bisa malah menjadi keseruan karena semuanya jadi terpacu buat ngeruntuhin dominasi itu. Sejatinya, sejak F1 diambil alih oleh Liberty Media, F1 jadi lebih terbuka. Liberty Media udah banyak banget ngasih kemudahan akses buat para fans F1, terutama soal pemberitaan dan highlight setiap balapan di F1. Sekarang semuanya bisa diakses via YouTube-nya F1 langsung. Yang dulu sebelum masa Liberty Media, masanya Om Bernie Ecclestone, konten itu semuanya dikekepin dan bener-bener eksklusif. Keterbukaan itu emang bener ngebawa banyak fans baru secara global. Dan bukan rahasia kalau F1 nggak begitu populer di Amerika. Makanya Liberty Media yang berasal dari Amerika nyiapin strategi khusus buat pasar Amerika ini. Salah satunya adalah dengan kerjasama bareng Netflix buat bikin series tentang F1. Apalagi kalau bukan Drive to Survive. Drive to Survive pertama rilis di tahun 2019 dan sekarang udah mau masuk ke season keempat. DTS atau Drive to Survive ternyata jadi salah satu series terfavorit di Amerika. Efeknya emang beneran bawa banyak fans baru di Amerika. Salah satu buktinya adalah kenaikan jumlah penonton yang datang ke GP Amerika tahun 2019 sebesar 15% dari tahun sebelumnya. Lumayan banget kan peningkatannya? Nggak cuma di Amerika, DTS juga membawa dampak positif secara global dan menjadi sarana baru buat orang jadi kenal sama F1. Tapi gimana ya di Indonesia? DTS jelas jadi perbincangan di Twitter, di IG, dan di sosial media. Dan banyak nge-reach fans baru di Indonesia. Kenapa DTS jadi menarik? Karena DTS berusaha melihat F1 dari sisi balik layar plus ditambah bumbu drama. Ini bikin orang yang tadinya nggak tahu F1 jadi penasaran sama F1. Tapi sayangnya DTS hanya bisa diakses via Netflix. Dan angka pengguna Netflix di Indonesia itu cuma sekitar 1 juta orang di tahun 2020. Tentu ini dikit banget kalau dibandingin pengguna internet di Indonesia yang udah mencapai 200 juta orang. Betul, sepakat kalau DTS juga pasti naikin animo penonton lokal buat kenal dengan F1. Tapi pasti angkanya belum seberapa, karena segmentasi Netflix yang masih terbatas itu. Faktor nggak adanya siaran F1 di TV yang free to air alias gratis bisa jadi adalah faktor utama F1 nggak populer di Indonesia. Generasi yang lahir duluan, mereka bisa nikmatin F1 via TV lokal mulai dari zamannya TVRI di sebelum 90-an, lalu pindah ke TV swasta kayak RCTI, TPI, dan Global sampai akhir tahun 2013. Sempat vakum di tahun 2014 dan 2015, sebelum akhirnya ada lagi sebentar di tahun 2016 ketika Rio Haryanto debut di F1. Waktu itu yang nayangin adalah Global TV. Dan karena Rio cuma bertahan setengah musim, F1 pun kembali ngilang dari TV nasional. Sekarang kita yang mau nonton F1 mau nggak mau harus dihadapkan sama pilihan TV berbayar kayak Fox Sport. Sebenarnya nggak mengherankan sih kenapa TV nasional sekarang males nayangin F1 di TV-nya lagi. Alasannya apalagi kalau bukan karena biaya hak siar F1 yang mahal banget.
Harga aksiar F1 yang bisa kita dapat infonya itu ada di angka sekitar 25-60 juta pounds. Ini harga di tahun 2018. Harganya tentu tergantung area penyiaran dan paket apa aja yang didapat. Kalau yang gue tangkap, harga aksiarnya itu sangat bergantung sama lokasi siarnya. Kayak misal kalau tayang di Inggris itu biayanya bisa sampai 55 juta pounds. Sedangkan untuk harga aksiar di Belanda misal ada di harga kisaran 25 juta pounds. Kenapa di Inggris bisa jauh lebih mahal? Ini karena animo di F1 di Inggris jauh lebih besar. Harganya sebenarnya bisa lebih murah lagi kalau misal cuma ambil paket hak siar pas balapannya aja. Jadi misal nggak pakai beli hak sesi kualifikasi, tapi ya tetap aja pasti ratusan miliar kan? Ini jelas bikin stasiun TV manapun jadi mikir. Buat perbandingan dengan olahraga lain, harga hak siar Liga Inggris buat satu musim di wilayah Indonesia itu sekitar 40 juta pound untuk 380 laga, atau sekitar 100.000 pound per pertandingan. Masih jauh lebih menarik nyarin beberapa match Liga Inggris setiap minggunya daripada beli hak siarnya F1. Mengingat anime bola di Indonesia udah kayak apa tahu kan? Gimana dengan MotoGP? Ada sumber yang bilang untuk hak eksklusif paket komplit semua sesi di ajang MotoGP, Moto2, dan Moto3 itu mencapai 70 juta pounds per musim untuk mulai musim 2021. Mahal ya hitungannya, tapi kok bisa ada terus ya di Indonesia? Angka pastinya gue nggak nemu yang paling baru, tapi di tahun 2010 harga aksiarnya itu sekitar 20 miliar kalau ngambil data dari Trans7-nya. Tahun-tahun sekarang tentu harganya jauh lebih mahal, tapi gue sih yakin pasti nggak nyampe 70 juta pounds. Karena Trans TV hanya mengambil hak siar sesi kualifikasi delay dengan live balapannya aja. Ya nggak heran kalau TV lokal akhirnya lebih milih nyiarin sinetron daripada nyiarin pertandingan olahraga, apalagi F1. Buat gambaran aja, sinetron Ikatan Cinta yang viral banget itu sekali tayang bisa ngasilin laba sekitar 12 miliar. Dengan total tayang dari awal sampai sekarang itu kalau dihitung udah sekitar 2 triliun sendiri keuntungannya. Kan gila ya, gimana nggak males coba TV beli hak siar F1 yang belum tentu bakal banyak yang nonton. Ya jelas mending nyiarin sinetron lah. Tapi kenapa TV lokal dulu nayangin, bahkan TVRI lama nyiarin F1? Ya ini karena di tahun 90-an biaya nyiarin F1 nggak semahal sekarang. Di tahun 90-an, harga hak siar F1 semusim cuma sekitar 2-3 juta pounds. Ya mahal juga sih, tapi ingat, sebelum krisis moneter 98, kurs dolar itu nggak kayak sekarang yang ada di angka 14.000. Dulu cuma 2.000-an per 1 dolar. Jelas nggak semahal itu kalau dirupiahin di era itu. Dan angkanya memang makin mahal, hak siar F1 itu dari tahun 2000-an sampai sekarang. Nggak heran kan kalau akhirnya nggak ada lagi stasiun TV yang minat buat nayangin F1 secara gratis. Ya emang benar kalau F1 gratisan di TV itu banyak iklannya pas balapan, tapi bagi kebanyakan orang semua itu jauh lebih mending daripada nggak ada akses sama sekali. Nggak bisa dipungkiri kalau sekarang sosial media kayak YouTube, Twitter, IG, dan TikTok jadi ujung tombak para fans untuk dapetin kabar-kabar soal olahraga kesukaannya. Tentu kayak akun-akun bola mah udah nggak usah ditanya lah ya, banyak pakai banget di berbagai sosial media. MotoGP yang sama-sama motorsport di Indonesia juga hitungannya cukup melimpah, dan banyak channel YouTube yang subscribernya ratusan ribu lebih kayak Starting Grid atau Mas Eno Anderson. Padahal kalau bicara konten-konten F1 dari luar atau yang berbahasa Inggris, F1 bisa dibilang sangat banyak dan melimpah. Kayak misalnya WTF1, Chain Bear, Tomo, Formula World, mereka itu subscribernya udah hampir 1 juta. Dan sosmed resmi F1 juga emang lebih populer ketimbang MotoGP. Di semua akun sosmed, F1 punya lebih banyak follower ketimbang MotoGP. Jadi emang di Indonesia aja nih F1 yang kebanting banget. Padahal kalau secara global, MotoGP itu agak sedikit kalah populer dari F1. Ya jangan dibandingin sama motorsport lain kayak WRC atau Formula E lah ya. Jelas popularan F1 kemana-mana. Tapi banyaknya konten F1 berbahasa Inggris ini kebanyakan nggak bisa dinikmati sama orang Indonesia yang secara umum indeks berbahasa Inggrisnya masih rendah. Ini bukan gua yang ngomong loh ya. Datanya emang begitu. Indonesia berada di urutan ke-74 dari 100 negara yang disurvei oleh IF di tahun 2020. Artinya ya kalaupun konten itu dinikmati orang Indonesia, pastinya terbatas dan gak semuanya bisa paham isinya. Jadi kerasanya F1 ini makin eksklusif dan kurang membumi. Dan ketidakpopularan F1 itu bisa jadi ngebuat minimnya konten creator F1 berbahasa Indonesia. Ya berbanding lurus sih dengan sepinya F1 di Indonesia. Kalaupun ada geliat-geliat penyuka F1 di internet, biasanya sebatas thread di forum-forum kayak Kaskus atau grup di Facebook. Sedangkan kayak di YouTube, IG, atau Twitter belum banyak konten creator yang konsisten ngasih tema F1 berbahasa Indonesia. Paling kalaupun ada dikit banget. Dan salah satunya adalah Republik F1 yang mungkin bisa bertahan dari tahun 2010-an ya. Kabar baiknya, belakangan makin banyak konten creator F1 lokal, terutama dari tahun 2019 ke sini. Makin banyak channel dan akun-akun F1 kayak misalnya F1 Speed Indonesia, Mas Dimas, udah gitu bermunculan teman-teman konten creator yang juga sharing soal F1 via podcast kayak WNF1, Lambe Racing, dan sebagainya.
Menariknya, susu kayak Mas Azrul Ananda yang dulu aktif jadi host di acara F1 dan juga jadi jurnalis F1, sekarang mulai bikin konten juga di YouTube bareng Mas Dewo Pratomo. Belum lagi ngitung komunitas fans kayak Dusun Formula di Twitter yang ngebahas F1 dari sisi yang beda dan unik, bisa juga jadi tempat fans F1 yang baru. Betul, emang semuanya belum punya basis fan yang seabrek, tapi trennya terus naik. Tentu harapannya makin banyak konten creator F1 lokal supaya bisa bikin F1 ini lebih membumi di Indonesia. Dan seenggaknya jadi wadah buat teman-teman yang suka F1. Pada akhirnya kalau gue simpulin kenapa F1 gak populer, bisa jadi karena balapan yang dianggap kurang seru gara-gara minim aksi dan dominasi yang bikin orang jenuh buat nonton. Udah gitu F1 kerasanya kurang membumi dan dianggap terlalu eksklusif dan gak relate sama orang kita. Kondisi itu makin diperparah dengan minimnya akses ke F1 karena nggak adanya tayangan balapan yang gratis dan minimnya konten-konten creator F1 lokal. Dan pada akhirnya bahasan ini sama sekali bukan dibuat untuk ngebandingin mana olahraga atau motorsport yang lebih seru atau yang lebih unggul. Silakan aja tonton dan ikutin apa yang lu suka. Dan menurut lu faktor apa ya yang paling bikin F1 gak populer di Indonesia? Atau ada faktor lain yang mungkin yang belum gue sebut? Jangan ragu buat sharing di kolom komentar dan seperti biasa kalau ada koreksi dan masukan silakan komen juga di bawah. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa subscribe dan like kalau lu suka. Sampai ketemu!